Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli dari kelas 11-2 akan menceritakan sejarah lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Di zaman dahulu, pada abad ke-15 sampai 16, ada beberapa negara di Eropa yang datang ke Nusantara. Mereka rela berlayar berbulan-bulan untuk mengarungi samudra. Tujuan mereka datang ke Nusantara itu hanya untuk berdagang. Mereka ingin mencari barang-barang langka di pasar Eropa, seperti rempah-rempah, dan rempah-rempah itu banyak dijumpai di Indonesia. Pada abad ke-15, ada satu kota yang punya peranan penting dalam peranan dunia, namanya adalah Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah ibu kota Byzantium, bagian kekuasaan Romawi. Dialah yang menjadi gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Nah, ketika kalian ingin barang dari Eropa dan dibawa ke Asia, karangannya akan lewat Konstantinopel. Tetapi suatu hari, kota Konstantinopel ini runtuh setelah dikepung selama 8 pekan oleh pasukan Turki Ottoman di bawah komandan Muhammad Al-Fatih. Letak kota Konstantinopel ini tepatnya memang strategis karena menghubung jalur Eropa dan Asia lewat darat. Sejak kota Konstantinopel jatuh, distribusi perdagangan ke Eropa jadi tertutup. Jadi orang-orang Eropa yang ingin rempah-rempah jadi susah untuk mendapatkannya dengan harga murah, dan hasilnya harga rempah-rempah jadi melambung tinggi. Karena kota Konstantinopel ini runtuh, bangsa Eropa jadi sulit untuk mengambil rempah-rempah. Dikarenakan jalur darat tertutup, akhirnya mereka mulai mengarungi samudera yang luas. Hanya ini yang menjadi solusi bangsa Eropa untuk sampai ke Asia. Salah satu bangsa Eropa yang menjelajahi samudera adalah bangsa Portugis. Perjalanan menuju ke Asia itu sangatlah jauh dan butuh berbulan-bulan lamanya untuk sampai ke tanah rempah-rempah. Setelah perjalanan panjang, bangsa Eropa ini menemukan Nusantara di tahun 1511 Agustus. Nah, saat itu mereka menguasai rempah-rempah di Nusantara. Setelah bangsa Portugis membawa rempah-rempah Nusantara ke Eropa, banyak terinspirasi untuk melakukan penjelajahan yang sama. Dan akhirnya Nusantara menjadi rujukan untuk membeli rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dikarenakan bangsa Eropa ini tidak merasa puas dengan rempah yang didapatkan, akhirnya bangsa Eropa ini datang berbondong-bondong ke pulau-pulau yang ada di Nusantara. Mereka mulai menjajah tempat mereka menepi satu persatu. Disinilah awal mula terjadinya kolonialisme. Penjajahan Eropa terhadap masyarakat Nusantara tergolong kolonialisme, imperialisme, lisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Koloni dalam bahasa Latin berarti pemukiman. Kalau kolonialisme adalah usaha yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Kolonialisme umumnya dilaksanakan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Saat itu, negara-negara yang berkuasa itu negara Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara tersebut berhasil menguasai negara lain, termasuk Nusantara, karena mereka mempunyai militer dan teknologi yang luas, lebih baik dibandingkan masyarakat yang mereka jajah. Kata imperialisme berasal dari kata imperator, memerintah. Imperialisme adalah upaya suatu negara yang menguasai negara lain sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya. Imperialisme ini sudah ada sejak pada abad ke-19. Pada saat itu, konsep imperialisme itu dicetak oleh penjaminan Perdana Menteri Inggris 1874 sampai 1880. Imperialisme terbagi atas dua, yaitu imperialisme berdasarkan waktu. Yang pertama,
imperialisme kuno terjadi sebelum revolusi industri di Inggris. Yang kedua, imperialisme modern didorong oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri. Imperialisme berdasarkan tujuan. Ada 4 kelompok besar. Yang pertama, imperialisme politik yang didorong oleh keinginan untuk menguasai kehidupan politik suatu negara. Yang kedua, imperialisme ekonomi yang didorong oleh keinginan untuk menguasai perekonomian negara lain. Yang ketiga, imperialisme budaya yang didorong oleh keinginan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan negara lain. Yang keempat, imperialisme militer yang didorong oleh keinginan menguasai wilayah negara lain yang strategis untuk memperkuat pertahanan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.